Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Andi Triatmoko, NPM 2120701034 sebagai moderator. Yang kedua, Awang Mevi Bosat, NPM 2120701033 sebagai presenter pertama. Yang ketiga, Agustina Koirunisa, NPM 2120701035 sebagai presenter kedua. Dan yang terakhir, Ahmad Nastangin, NPM 2120701032 sebagai pembahas. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang sistem hormon. Saya, Andi Triatmoko, selaku moderator, akan membimbing jalannya acara pada diskusi kali ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lewati pada diskusi kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi. Yang ketiga, pembahasan. Dan yang terakhir, penutup. Marilah acara kali ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu pemaparan materi. Kepada presenter Awang dan Agustina dipersilahkan. Baik, saya akan mulai memaparkan materi. Peta konsep dari materi kali ini yaitu tentang sistem hormon. Dalam sistem hormon ini, kami akan membahas tentang satu yaitu pengertian, kedua perbedaan sistem saraf dan sistem hormon, dilanjutkan kelenjar yang menghasilkan hormon, di mana di dalam kelenjar ini terdapat jenis-jenis hormon. Selanjutnya, tentang penyakit gangguan hormon, di mana dalam pembahasannya meliputi nama, penyebab, dan penanggulangannya. Sebelum kita jauh membahas tentang sistem hormon, kita harus mengerti apa itu hormon. Hormon merupakan sistem zat kimia yang disekresi dalam cairan tubuh oleh suatu sel atau kelompok dan menimbulkan efek pengaturan fisiologis pada sel-sel lain. Di dalam proses sekresi hormon dibantu oleh kelenjar endokrin, spesifik dan ditransport dalam darah. Perbedaan sistem syaraf dan sistem hormon. Pertama, perbedaan pertama tentang mekanisme aksi dalam rangsangan. Ketika di sistem saraf menanggapi rangsangan secara cepat, ketika di sistem hormon menanggapi rangsangan secara lambat. Yang kedua tentang perbedaannya yaitu pengaturan dalam sistem dalam tubuh. Ketika di sistem saraf melalui serabut saraf, ketika di sistem hormon melalui pembuluh. Dan perbedaan yang ketiga yaitu sekresi dalam tubuh. Disekresi dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan di sistem hormon sendiri disekresi dalam waktu yang relatif lebih lama atau panjang daripada sistem saraf. Selanjutnya yaitu yang keempat, perbedaan komunikasi antar organ, di mana ketika sistem saraf dilakukan dengan neutron melalui sinapsis, ketika sistem hormon melakukan sirkulasi. Selanjutnya perbedaan yang kelima yaitu susunan. Sistem saraf tersusun atas serabut saraf, di mana sel-sel saraf saling terhubung. Selanjutnya, kalau di sistem hormon sendiri susunannya jaringan kelenjar penghasil hormon. Next, Agustina. Kelenjar yang menghasilkan hormon.
Pertama, kelenjar hipotalamus dan hipofisis. Hipotalamus terletak di dasar otak atau di bawah sistem syaraf pada otak, berdekatan dengan kelenjar hipofisis. Kelenjar hipotalamus memiliki peran yaitu mengatur aktivitas kelenjar hipofisis serta sebagai pusat koordinasi sistem endokrin. Hipofisis adalah kelenjar yang terletak pada bagian otak besar dan menghasilkan 9 hormon sehingga sering disebut master gland. Selain itu, kelenjar ini memiliki peran untuk menstimulus hormon yang lainnya. Hormon hipofisis terdiri dari 1 anterior, 6 hormon penting, 2 posterior, 2 hormon penting. Dua, kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin atau hormon tidur tenang. Sekresinya distimulasi oleh gelap dan dihambat oleh cahaya, sehingga produksi melatonin sebagian besar diatur oleh siklus siang dan malam. 3. Kelenjar tiroid terdapat dalam leher bagian depan bawah, melekat pada dinding taring dan di bawah laring. Struktur kelenjar tiroid terdiri atas sejumlah besar vesikel-vesikel yang dibatasi oleh epitel, silinder, dan disatukan oleh jaringan ikat. Berfungsi untuk menghasilkan hormon tiroid dan membentuk tiroksin menjadi yodium. Sekresi dibagi menjadi 2, yaitu tiroksin dan triioditironin. Berikut merupakan gambar dari tiroid sendiri, yaitu seperti ini. Ini adalah normal dari tiroid. Adapun di dalam tenggorokan sini adalah letak dari tiroid. Next. Keempat, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat pada leher. Terdapat 2 pasang, yaitu sepasang pada bagian atas dan sepasang pada bagian bawah. Kelenjar tiroid sendiri menghasilkan paratiroid hormon, atau sering disebut juga dengan hormon paratiroid, yang berfungsi mengatur kadar kalsium dalam darah. Selain itu, memiliki fungsi yaitu mengatur metabolisme fosfor dan mengatur kadar kalsium darah. Mengapa kalsium sangat dibutuhkan tubuh? Karena 1. Mempercepat proses pembekuan darah apabila terdapat luka. 2. Pembentukan dan memperkuat tulang dan gigi. Adapun seperti pada gambar di samping kiri ini adalah kelenjar paratiroid yang melekat pada kelenjar tiroid yang ditunjukkan pada warna kuning ini. Sepasang. Next. 5, yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di sepanjang rongga trakea, di rongga dada pada bagian atas. Timus akan membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Kelenjar ini merupakan penimbunan hormon somatotroph atau hormon pertumbuhan, menghasilkan timosin yang berfungsi untuk merangsang limfosit. Adapun kelenjar timus pada bayi baru lahir sangat kecil dan kira-kira 10 gram beratnya. Ukurannya bertambah pada masa remaja sekitar 30-40 gram, kemudian berkerut lagi setelah dewasa.
Adapun kelenjar timus seperti pada gambar ini yang ditunjukkan pada warna kuning ini terdapat pada tengah ini, kelenjar timus ini. Enam, kelenjar adrenalin. Kelenjar adrenalin terletak menempel di atas ginjal. Terdiri dari dua bagian. 1. Medula adrenal. 2. Korteks adrenal. Medula adrenal menghasilkan hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin. Korteks adrenalin menghasilkan hormon kortikosteroid. Tujuh, kelenjar pankreas. Pankreas merupakan salah satu kelenjar endokrin yang berfungsi untuk mensekresi hormon glukagon dan insulin. Pankreas terdiri dari A. Asini atau getah pencernaan dalam duodenum. B. Pulau Langerhans atau sekresi hormon atau sel alfa dan sel beta. Hormon yang dihasilkan atau disekresi. A. Insulin atau disekresi oleh sel beta. B. Glukagon atau disekresi oleh sel alfa. Yang kedelapan yaitu kelenjar kelamin atau reproduksi. Kelenjar kelamin sendiri dibagi dua, yaitu kelenjar testika dan kelenjar ovarika, di mana kelenjar testika terdapat pada pria yang terletak pada skortum dan menghasilkan hormon testosteron. Sedangkan kelenjar ovarika terdapat pada wanita, terletak pada ovarium di samping kiri dan kanan uterus, di mana dalam kelenjar ovarika sendiri menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Adapun seperti ini yaitu kelenjar dari pria, kelenjar kelaminnya atau reproduksinya, dan ini adalah kelenjar reproduksi dari wanita. Jenis-jenis hormon di setiap kelenjar. Satu, hormon melatonin atau kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini memiliki peran untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur secara alami atau irama sirkadian. Jika fungsi kelenjar pineal terganggu, dapat terjadi insomnia dan sulit untuk tidur. Dalam sekresinya, hormon ini distimulasi oleh gelap dan dihambat oleh cahaya. 2. Kelenjar hipotalamus dan hipofisis atau pituitari. A. Hipofisis anterior. Hormon pertumbuhan, growth hormone atau GH atau somatotropin, berperan sebagai tumbuh kembang, proliferasi, dan diferensiasi sel. Hormon ACTH berperan sebagai sekresi hormon korteks adrenal serta memetabolisme glukosa, protein, dan lemak. Hormon TSH bertugas untuk menghasilkan hormon tiroid dan mengatur kecepatan sebagai reaksi kimia tubuh. Hormon thyroid releasing hormone mengatur sekresi TSH. Prolaktin, hormon yang mengatur produksi ASI pada ibu menyusui, mempertahankan kehamilan lanjut, mempertahankan
pus, luteum, dan stimulasi. FSH, hormon yang berperan dalam mengatur ovulasi atau masa subur wanita. LH, mengatur pertumbuhan gonad serta aktivitas reproduksi. Selanjutnya yang B yaitu hipofisis posterior, di mana hipofisis posterior sendiri terdiri dari hormon antidiuretik atau vasopresin, di mana berfungsi untuk mengatur kecepatan ekskresi air dalam urin dan sekaligus membantu mengatur konsentrasi air dalam tubuh. Kedua yaitu hormon oksitosin, yaitu membantu mengalirkan susu dari kelenjar mamai ke puting susu selama penghisapan, serta membantu melahirkan bayi pada akhir kehamilan. Yang ketiga yaitu hormon tiroid, di mana terdapat pada kelenjar tiroid. Di dalam hormon tiroid sendiri menghasilkan beberapa hormon tiroid yang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan aktivitas metabolisme sebagian besar jaringan tubuh. Kedua, sintesis protein, mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, mengatur penggunaan oksidasi. Keempat, mengatur pengeluaran karbon dioksida, serta yang terakhir pada anak mempengaruhi perkembangan fisik dan mental. Empat, hormon paratiroid atau kelenjar paratiroid. Hormon paratiroid memiliki fungsi untuk mengatur metabolisme fosfor dan mengatur kadar kalsium darah. Dalam hormon paratiroid berkaitan erat dengan kalsitonin, metabolis kalsium dan fosfat, vitamin D, serta tulang dan gigi. 5. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus memiliki fungsi untuk mengaktifkan pertumbuhan badan dan mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. 6. Hormon adrenal atau kelenjar adrenal, yaitu hormon utama korteks adrenal. Mineral kortikoid berperan dalam mempengaruhi elektrolit cairan ekstresel yang meliputi natrium dan kalium. 2. Glukokortikoid meningkatkan gula darah. Hormon utama medula adrenal yaitu hormon epinefrin dan norepinefrin yang berperan untuk meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan metabolisme. Selanjutnya yaitu yang ketujuh yaitu hormon pankreas. Dalam hormon pankreas sendiri terdapat hormon insulin dan hormon glukagon. Hormon insulin sendiri disekresi oleh sel beta. Dalam metabolisme karbohidrat, hormon insulin memiliki beberapa efek, yaitu pertama, meningkatkan metabolisme glukosa. Kedua, pengurangan konsentrasi gula darah. Yang ketiga, peningkatan glikogen dalam jaringan. Selanjutnya, hormon glukagon. Hormon glukagon sendiri disekresi oleh sel alfa, memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, pemecahan glikogen. Kedua, peningkatan glukanogenesis. Dalam metabolisme hormon, glukagon memiliki efek yaitu terhadap gerak badan dan kelaparan. Ya. Yang kedelapan yaitu hormon reproduksi. Hormon reproduksi terdapat pada pria dan wanita. Di dalam pria terdapat hormon testosteron, yang mana memiliki fungsi untuk menimbulkan dan memelihara kelangsungan tanda-tanda kelamin sekunder, di mana tanda-tanda kelamin sekunder yaitu contohnya suara membesar,
munculnya jakun dan kumis. Serta di dalam itu terdapat LH berperan dalam pengaturan pembentukan hormon testosteron dan FSH berperan dalam pengaturan spermatogenesis. Sedangkan di dalam kelenjar wanita terdapat hormon wanita yaitu estrogen dan progesteron, di mana estrogen sendiri memiliki fungsi dalam mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Sedangkan yang progesteron memiliki fungsi dalam menyiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel telur yang sudah dibuai. Jenis penyakit gangguan hormon. Pertama, yaitu jerawat. Jerawat merupakan salah satu kondisi di mana aktivitas hormon estrogen yang kadarnya terlalu rendah pada wanita yang memicu jerawat. Sedangkan pada pria terjadi peningkatan kadar hormon androgen yaitu testosteron yang memicu kandungan minyak berlebih pada kulit. Adapun cara untuk menanggulanginya yaitu dengan menghindari makanan junk food yang mengandung kadar garam yang tinggi. Selain itu, hindari minuman bersoda. Serta bagi seseorang memiliki masalah jerawat hormonal perlu mengonsumsi probiotik dan memperhatikan kebersihan di area wajah. Dua, diabetes mellitus. Diabetes mellitus disebabkan oleh satu, rusaknya sel-sel beta karena diet karbohidrat yang tinggi. 2. Serta faktor keturunan. 3. Kekurangan insulin. Penanggulangan diabetes mellitus. Memberikan insulin sehingga penderita diabetes mellitus mempunyai metabolisme karbohidrat yang normal dalam tubuh. Sekian materi dari kami. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Awang dan Saudari Agustina. Marilah kita lanjutkan, yaitu acara ketiga, acara pembahasan. Kepada Saudara Ahmad Nastain, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya diberi waktu. Saya izin bertanya. Satu, yaitu seberapa penting hormon bagi tubuh dan bagaimana jika tidak ada hormon? Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana cara kerja hormon. Dan pertanyaan terakhir, apakah hormon dapat mempengaruhi awet muda? Mungkin 3 pertanyaan itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Waktu dan layar saya kembalikan ke moderator. Ya, baiklah, silakan kepada presenter untuk menjawab. Baik, akan kami pikirkan terlebih dahulu, berikan kami waktu beberapa menit, sekitar 1-2 menit untuk memikirkan jawaban tersebut. Terima kasih. Baik, akan kami beri waktu 1 menit ya, Mas.
Iya, Mas. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad Nastangin, di mana saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan nomor 3 terlebih dahulu, yang soalnya yaitu apakah hormon dapat mempengaruhi awet muda? Betul kan Mas Ahmad Nastangin? Pertanyaannya seperti itu? Iya, betul sekali. Oke. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Bisa saja, seperti dari hormon HGH atau Human Growth Hormone, yaitu merupakan hormon yang langsung diproduksi sejak lahir dan mencapai kadar produksi tertinggi saat kita sebagai manusia sendiri mencapai usia 21 hingga 30 tahun. Setelah itu kadar hormon akan turun 14% setiap 10 tahun. Hormon ini dihasilkan oleh salah satu bagian otak yang disebut kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari, dan merupakan salah satu hormon yang paling melimpah yang dilepaskan. Hal ini mempengaruhi pertumbuhan sel, tulang, otot, dan organ seluruh tubuh. Adapun rinciannya yaitu pertama, pada masa kanak-kanak, Hg diperlukan untuk pertumbuhan tubuh atau sebagai peninggi badan. Ketika kadar hormon mengalami penurunan, maka akan mengakibatkan peningkatan berat badan, semakin melemahnya tulang, gangguan pola tidur, dan masalah hal lainnya. Sehingga lebih singkatnya yaitu hormon HGH itu merupakan hormon pertumbuhan. Jadi ketika kita semakin berumur, berarti itu akan awet muda kita juga semakin mengurang. Berarti intinya ada sekali hormon yang membuat awet muda itu ada, yaitu HGH, yaitu Human Growth Hormone, yang terdapat pada kelenjar hipofisis. Saya kembalikan kepada Mas Ahmad Nastangin. Apakah sudah terjawab dari pertanyaannya tersebut? Baik, Mas. Sedikit saya memahami, sudah terjawab semua. Oke. Selanjutnya mungkin pertanyaan kedua atau pertama bisa dijawab oleh Mbak Agustina. Persilahkan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu seberapa penting hormon bagi tubuh dan bagaimana jika tidak ada hormon. Kan? Yes. Hormon sangatlah penting. Kita misalkan pada pria diabetes dan testosteron rendah juga berisiko lebih tinggi mengalami aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Sejumlah testosteron mungkin diperlukan untuk dikonversi menjadi estrogen dan melindungi arteri dari kerusakan. Sekalipun bukan penyebab utama penyakit jantung, namun kadar
testosteron yang cukup dapat berperan dalam meningkatkan kesehatan jantung. Apabila sejumlah testosteron tidak ada, bagaimana bisa melakukan konversi agar menjadi estrogen dan melindungi arteri dari kerusakan? Untuk pertanyaan kedua, penjelasan cara kerja hormon ya. Iya, Mbak. Cara kerja hormon. Cara kerja hormon yaitu sel merespon hormon ketika mereka mengekspresikan reseptor spesifik untuk hormon tersebut. Hormon berikatan dengan protein reseptor, sehingga mengaktifkan mekanisme transduksi sinyal yang pada akhirnya menyebabkan sel menanggapi jenis tertentu. Perubahan reseptor mengikat aktivitas seluler, mengakibatkan peningkatan atau penurunan proses tubuh normal, tergantung pada lokasi reseptor, protein pada sel target, dan struktur kimia hormon. Hormon dapat memediasi perubahan langsung dengan mengikat reseptor, hormon intraseluler, dan modulasi transkripsi gen, atau tidak langsung dengan mengikat reseptor, sel permukaan, dan merangsang jalur sinyal. Apakah jawabannya sudah cukup? Oke, sudah Mbak, cukup. Baiklah, apakah dari jawaban-jawaban tadi dapat dipahami, Saudara Ahmad Nastain? Sudah, Mas. Sudah dipahami. Baik. Tidak terasa kita sudah mencapai acara terakhir, yaitu acara penutup. Marilah acara kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi diskusi dari kelompok 10. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Marilah kita beri aplaus kepada kita semua. Saya kira cukup untuk diskusi kali ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.